Hai teman-teman, terima kasih udah mau nonton video ini. Di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar tentang PPh akhir tahun bagi WPOP karyawan dengan penghasilan bruto sebesar lebih dari 60 juta rupiah selama 1 tahun. Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu diriku. Hai, namaku Jessica. Saat ini aku sedang berkuliah di program studi D3 Akuntansi angkatan 2019 di kampus PKN STAN. Nah, kita bakalan belajar apa aja sih? Yang pertama, menghitung PPh akhir tahun WPOP karyawan atau pensiunan dengan penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah. Kemudian kita bakalan belajar bagaimana jika WPOP ini memiliki penghasilan lainnya. Juga bagaimana menghitung PPh akhir tahun jika status kewajiban perpajakan suami istri dari WPOP karyawan ini adalah pisah harta atau memilih terpisah. Dan terakhir kita bakalan sama-sama belajar bagaimana cara mengisi SPT tahunan formulir 1770S. Langsung aja ke topik yang pertama. Menghitung PPh akhir tahun WPOP karyawan atau pensiunan dengan penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah. Perlu kita ketahui bahwa penghasilan bruto itu tidak memperhitungkan penghasilan final dan juga penghasilan yang bukan objek pajak. Kemudian, SPT tahunan PPh yang digunakan untuk WPOP karyawan yang memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta adalah formulir 1770S. Kalau kurang dari dan sama dengan 60 juta menggunakan 1770SS. Dan kemudian dokumen utama yang digunakan untuk mengisi SPT 1770S itu adalah bukti potong PPh 1721A1 atau 1721A2. Kalau A1 berarti dia pegawai swasta, kalau A2 berarti dia PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunannya. Nah, apa sih ciri khas SPT 1770S? Yang pertama, dia terdiri dari 1 lembar induk dan 2 lembar lampiran. Induk berisi ringkasan perhitungan dan lampiran berisi perincian. Lalu, ciri khas yang kedua adalah adanya tempat untuk zakat atau sumbangan keagamaan sebagai pengurang di induk SPT. Kemudian, lampiran pertama itu berisi penghasilan neto lainnya, bukan objek pajak, dan juga potongan atau pungutan dari pihak lain. Dan yang terakhir, lampiran 2 itu berisi penghasilan final, harta, utang, dan susunan keluarga. Nah, di sini kita ada contoh dari penghitungan PPh akhir tahun WPOP karyawan dengan penghasilan bruto lebih dari 60 juta selama setahun. Di sini ada Jarum Foli, dia lelaki beristri, mempunyai 1 anak yang masih SMP, istrinya tidak bekerja, dan keluarga ini hanya memiliki 1 NPWP, berarti status pemajakannya adalah kakak. Jarum Foli berprofesi sebagai PNS, bukti potongnya adalah 1721A2, dengan ringkasan sebagai berikut. Kemudian kita menghitung PPh-nya, PPh terutangnya yaitu PPh. Kemudian kita menghitung PPh akhir tahunnya. Yang pertama kita hitung penghasilan netonya dari bukti potong sebesar 212 juta sekian. Kemudian tidak ada zakat sehingga penghasilan neto setelah zakatnya sama, yaitu 212 juta sekian, dan tidak ada juga kompensasi kerugian sehingga penghasilan neto setelah kompensasi kerugiannya adalah sama, yakni 212 juta 46.384 rupiah. Lalu dikurangkan dengan PTKP K1 63 juta dan didapatkan penghasilan kena pajak setelah dibulatkan ke bawah, yakni 149 juta 46.000.
Kemudian kita hitung PPh terhutangnya dengan dua lapisan tarif, yaitu 5% dan juga 15%, sehingga diperoleh PPh terhutang Rp17.356.900. Kemudian kita kita cantumkan kredit pajaknya, yaitu ada yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dari bukti potong sebesar 17 juta sekian. Nah, sehingga PPh yang harus dibayar sendiri tidak ada karena jumlah yang sudah dipotong sama dengan jumlah yang terhutang. Demikian juga PPh kurang bayarnya tidak ada. Next, kita masuk ke contoh bagaimana jika Jarum Volley ini bekerja di dua perusahaan, yaitu PTA dan juga PTB. Nah, di sini Jarum Volley itu merupakan pegawai swasta, makanya bukti potongnya adalah 1721A1. Kita masuk ke penghitungannya. Jadi, penghasilan netonya adalah 386 juta sekian, dari mana? Dari penghasilan neto di PTA ditambah dengan penghasilan neto di PTB. Next, karena tidak ada zakat, maka penghasilan neto setelah zakatnya sama, kompensasi kerugiannya juga tidak ada, sehingga penghasilan neto setelah kompensasi kerugian adalah sama, 386 juta sekian. Kemudian dikurangkan dengan PTKP K1, yaitu 63 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya setelah dibalikkan ke bawah adalah 323.079.000. Kemudian kita menghitung PPh terhutangnya, ini terkena 3 tarif, yakni 5%, 15%, dan juga 25%. Diperoleh hasil Rp50.769.750. Kemudian ada kredit pajaknya, yaitu yang dipotong atau dipungut pihak lain dari bukti potong yang ada di PTA dan juga di PTB. Kita jumlahkan 17 juta sekian dengan 11 juta ini, sehingga diperoleh hasil 29.011.850 rupiah. Sehingga ada PPh yang harus dibayar sendiri, yakni sebesar 21.757.900 rupiah dari PPh terhutang dikurangkan dengan yang sudah dipotong. Dan juga PPh kurang bayarnya karena tidak ada PPh pasal 25 sama, yaitu 21.757.900 rupiah. Kenapa bisa terjadi PPh kurang bayar? Karena PTKP yang ada di tiap pemotongan PPh pasal 21 yang ada di PTA dan juga di PTB ini mendapatkan 2 kali PTKP. Sedangkan ketika penghasilannya ini digabungkan, hanya berhak 1 kali pengurangan PTKP saja. Dan kemudian ada alasan lainnya, yaitu ketika penggabungan penghasilan dilakukan, kemungkinan PKP-nya itu dihitung untuk PPh terhutangnya itu beralih ke lapisan yang tarifnya lebih tinggi. Di PTA dan di PTB, Jarum Volley ini penghasilannya itu kena tarif 5% saja dan juga 15%. 5% dan 15%, sedangkan setelah digabungkan ternyata terkena 3 tarif, yaitu 15%, 15%, dan juga 25%. Maka terjadilah PPh kurang bayar. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya, bagaimana menghitung PPh akhir tahun BPOP karyawan atau pensiunan yang memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah jika ada penghasilan lainnya. Langsung aja ke contohnya. Jadi Jarum Volley itu punya anak saat masih SMP. Satu keluarga ini punya 1 NPWP, berarti status pemajakannya kakak. Dia berprofesi sebagai PNS, A2 ini. Kemudian inilah ringkasan dari bukti potongnya. Dan di sini ada data tambahan, yaitu Jarum ini mendapatkan keuntungan penjualan mobil sebesar 20 juta. Dan juga ada data bahwa istrinya bekerja sebagai karyawati swasta. Kalau karyawati swasta berarti bukti potongnya adalah A1, dan ini adalah ringkasan dari bukti potong sang istri.
Kita masuk ke penghitungan. Yang pertama, penghasilan netonya, yakni sebesar yang ada di bukti potong, yaitu 212 juta sekian, ditambahkan dengan keuntungan dari penjualan mobil, yaitu 20 juta, sehingga diperoleh hasil 232.046.384 rupiah. Zakatnya tidak ada, sehingga penghasilan neto setelah zakatnya sama. Kemudian kompensasi kerugian juga tidak ada, penghasilan neto setelah kompensasi kerugian sama sebesar 232.046.384 rupiah. Dikurangkan dengan PTKP K1 yaitu 63 juta, sehingga diperoleh penghasilan kena pajaknya adalah 169.046.000. Kemudian kita hitung PPh terutangnya, terkena dua tarif yaitu 5% dan 15%, diperoleh hasil 20.356.900 rupiah. Kemudian ada kredit pajak berupa yang dipotong atau dipungut pihak lain dari bukti potong, yaitu 17 juta sekian. Kita kurangkan sehingga diperoleh PPh yang harus dibayar sendiri adalah 3 juta. Demikian juga dengan PPh kurang bayarnya, yaitu 3 juta. Nah, di sini ada keterangan bahwa penghasilan istri menjadi penghasilan final bagi suami. Kenapa? Karena hanya dari satu pemberi kerja saja, seperti yang kita dapatkan di data tadi. Nah, gimana jika sang istri ini bekerja di dua PT, yakni PT X dan PT Y? Maka penghitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan neto, yaitu sebesar 471.079.742 rupiah dari penghasilan neto suami ditambahkan dengan penghasilan neto istri di PT X dan juga di PT Y. Karena keduanya tidak membayar zakat, maka penghasilan neto setelah zakat yaitu sama, yaitu 471 juta sekian, juga tidak ada kompensasi kerugian, maka sama, yaitu 471.079.742 rupiah. Dikurangkan dengan PTKP K-I-1, yaitu sebesar 117 juta. Setelah dikurangkan, kita peroleh penghasilan kena pajak setelah dibulatkan ke bawah, yakni 354.079.000. Dan kita menghitung PPh terutangnya, ini terkena 3 tarif, yakni 5%, 15%, dan 25%. Diperoleh hasil 58.519.750 rupiah. Kemudian ada kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain, yakni sebesar 31.011.850 rupiah dari PPh yang dipotong terhadap Jerome, juga terhadap istrinya di PT X dan di PT Y digabungkan. Setelah dikurangkan, ternyata ada PPh yang harus dibayar sendiri lagi, yaitu 27.507.900 rupiah. Karena PPh pasal 25 ini tidak ada, maka PPh kurang bayarnya yakni 27.507.900 rupiah. Penghasilan istrinya menjadi tidak final dan ditambahkan ke penghasilan suami karena lebih dari satu pemberi kerja. Kemudian kita masuk ke topik berikutnya, yaitu menghitung PPh akhir tahun BPOP karyawan atau pensiunan dengan penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah dengan status kewajiban perpajakannya PH atau MT. Langsung aja ke contoh. Di sini Jerome Foley lelaki beristri punya satu anak yang masih SMP, membayar zakat ke Basnas diakui pemerintah sebesar 1,5 juta. Jerome ini berprofesi sebagai PNS dan bukti potongnya adalah A2, ini adalah ringkasannya. Istrinya adalah karyawati swasta, mempunyai NPWP yang berbeda dengan suami, tanpa perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, sehingga status perpajakan mereka adalah
MT, yaitu memilih terpisah. Istrinya juga membayar zakat sebesar 1 juta ke tempat yang sama dengan suaminya, yaitu di Basnas yang diakui pemerintah. Rincian dari penghasilan istrinya sebagai berikut. Kita masuk ke penghitungannya. Jadi karena status perpajakannya adalah MT, maka cara menghitungnya adalah seperti berikut. Penghasilan neto dari Jerome adalah 212 juta sekian, istrinya 165 juta sekian didapatkan dari masing-masing bukti potong. Kemudian total keduanya ini adalah 377.079.742 rupiah. Kemudian ada zakat atau sumbangan keagamaan wajib, yakni Jerome sebesar 1,5 juta, istri sebesar 1 juta. Totalnya 2,5 juta. Kemudian setelah dikurangkan penghasilan netonya, yakni Jerome 210 juta sekian, istrinya 164 juta sekian. Sehingga total dari penghasilan neto mereka berdua setelah dikurangkan dengan zakat adalah 374.579.742 rupiah. Kemudian dikurangkan dengan PTKP K/I/1 karena penghasilan mereka berdua ini digabungkan, yakni 117 juta. Kemudian setelah dikurangkan PH neto dengan PTKP-nya, maka diperolehlah penghasilan kena pajak setelah dibulatkan ke bawah, yakni 257.579.000 rupiah. Kemudian kita hitung PPh terutang gabungannya, ini terkena 3 tarif, yakni 5%, 15%, dan 25%. Diperoleh hasil 34.394.750 rupiah. Kemudian untuk PPh terutangnya itu dihitung secara masing-masing, yakni Jerome PPh terutangnya dihitung atau dialokasikan sebesar 210.546.384 rupiah dibagi dengan total penghasilan neto keduanya setelah zakat atau sumbangan keagamaan, yakni 374 juta sekian, kemudian dikalikan dengan PPh terutang gabungan, diperoleh hasil 19.332.840 rupiah. Demikian juga untuk menghitung PPh terutang untuk sang istri, diperoleh hasil 15 juta sekian. Nah, kredit pajak masing-masing mereka sesuai dengan bukti potong tadi. Untuk si Jerome, sang suami, yaitu 17 juta sekian, dan untuk sang istri 11 juta sekian. Ternyata dari keduanya itu sama-sama terdapat kurang bayar masing-masing. Jerome yakni 19 juta sekian dikurangi 17 juta sekian, diperoleh hasil 1.975.940 rupiah. Sedangkan istrinya diperoleh hasil 15 juta dikurangi 11 juta sekian, yaitu 3.406.960 rupiah. Kemudian kita masuk ke topik terakhir, yaitu bagaimana cara mengisi SPP tahunan formulir 1770S. Contoh, di sini ada Aditya Putra dengan NPWP berikut, alamatnya juga tercantum, jabatannya beserta dengan status yaitu kawin dengan tanggungan 3 anak. Tidak ada pemisahan harta atau penghasilan, satu keluarga hanya 1 NPWP, sehingga status pemajakan mereka adalah kakak. Next, di sini gaji bersih atau netonya sebagai direktur yaitu 600 juta. Kemudian dia memperoleh keuntungan dari penjualan batu mulia sebesar 40 juta, dan Aditya mendapat uang transport sebagai peserta kegiatan sebesar 5 juta dan sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar 250.000. Kemudian dia mendapat klaim asuransi kesehatan sebesar 30 juta. Ini adalah data bukti potong dari Aditya Putra.
Di sini juga diberikan data dari bukti potong sang istri. Istri bekerja dari satu pemberi kerja saja, sehingga ini merupakan penghasilan final. Kemudian ada data keluarga, yakni anak kandung mereka ada 3. Ada Ardi, Sani, dan juga Radit. Ardi berusia 24 tahun, sehingga tidak termasuk ke dalam PTKP, tanggungan PTKP. Sedangkan Sani dan Radit termasuk dalam tanggungan PTKP. Kemudian juga diberi data dari harta Bapak Adit pada akhir tahun 2016 dicatat sebesar setiap harga perolehannya. Hitung dahulu berapakah PPh akhir tahunnya. Yang pertama, penghasilan neto 645 juta diperoleh dari penghasilan neto sebagai direktur 600 juta ditambah dengan keuntungan dari penjual batu mulia 40 juta dan ditambah dengan uang transport sebagai peserta kegiatan sebesar 5 juta sehingga hasilnya yaitu 645 juta. Sedangkan klaim asuransi kesehatan ini bukan termasuk penghasilan yang objek pajak hingga tidak dimasukkan ke dalam hitungan ini. Kemudian ada zakat atau tidak ada zakat atau sumbangan agama kewajiban, lalu diperolehlah penghasilan neto setelah zakatnya 645 juta. Demikian juga dengan kompensasi kerugiannya tidak ada, sehingga penghasilan neto setelah kompensasi kerugian adalah 645 juta. Dikurangkan dengan PTKP K2, yakni sebesar 67.500.000 rupiah, dan diperolehlah penghasilan kena pajak sebesar 577.500.000 rupiah. Dan kita hitung PPh terutangnya yaitu tarif dikali penghasilan kena pajak. Ini terkena 4 tarif, yakni 5%, 15%, 25%, dan 30%. Diperoleh hasil 118.250.000 rupiah. Kemudian ada kredit pajak, yakni yang dipotong atau dipungut pihak lain, yaitu 105 juta diperoleh dari dipotongnya, yakni 104.750.000 rupiah, dan juga dari yang dipotong dari uang transport ini, yakni sebesar 250.000. Nah, setelah dikurangkan dengan yang telah dipotong, ternyata ada PPh yang harus dibayar sendiri, yakni 13.250.000 rupiah. Karena tidak ada PPh pasal 25, maka PPh kurang bayarnya yakni 13.250.000 rupiah. Kemudian kita mengisi SPT, formulir SPT 1770S-nya, dimulai dari lampiran 2 terlebih dahulu. Kita mengisi tahun pajaknya, kemudian kita isi NPWP, lalu nama wajib pajak, yakni Pak Aditya Putra. Selanjutnya, di bagian A kita mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final, yakni dari penghasilan istri dari satu pemberi kerja tadi. Dari data soal ini sebesar 168.700.000. Kemudian PPh terutangnya berdasarkan bukti potong tadi yaitu sebesar 12.205.000. Sehingga totalnya yakni 12.205.000. Kemudian di bagian B kita mengisi daftar hartanya pada akhir tahun beserta dengan kodenya, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan yang berisikan data pendukung seperti NOP, BPKB, dan lain-lain. Karena tidak ada utang, maka tidak ada yang kita isi di bagian utang. Kemudian di bagian daftar susunan anggota keluarga, kita mengisi istrinya, juga kedua anaknya yang termasuk dalam tanggungan PTKP. Kemudian di lampiran yang pertama, kita isi tahun pajak,
NPWP, dan nama dari WP. Selanjutnya di bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Yang pertama dari keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, yakni dari penjualan batu mulia sebesar 40 juta. Kemudian dari penghasilan lainnya sebagai peserta kegiatan di Medan Bestari sebesar 5 juta, sehingga totalnya yakni 45 juta. Kemudian di bagian B, kita isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yakni dari klaim asuransi kesehatan sebesar 30 juta rupiah. Kemudian di bagian C, kita mengisi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini ada dua, yaitu yang dipotong oleh PT Aman Sejahtera yang berasal dari bukti potong 1721A1 tadi yang tidak final, yaitu sebesar Rp104.750.000. Kemudian dari yang dipotong Medan Bestari sebesar Rp250.000, sehingga totalnya yakni 105 juta rupiah. Nah, kita masuk ke induk 1770S. Kita mengisi tahun pajak, kemudian identitas dari Bapak Aditya Putra. Selanjutnya, di bagian A, kita mengisi penghasilan neto. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya diperoleh dari bukti potong PPh tidak final, yakni 600 juta. Kemudian ada penghasilan neto dalam negeri lainnya diambil dari 1770 lampiran 1 bagian A tadi, totalnya 45 juta. Kemudian karena tidak ada penghasilan neto luar negeri, maka penghasilan netonya itu adalah 645 juta. Karena tidak ada zakat juga, maka jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat yakni 645 juta. Kemudian di bagian penghasilan kena pajak setelah diperangkat dengan PTKP diperoleh hasil Rp577.500.000. Kemudian PPh terutangnya dihitung berdasarkan tarif diperoleh hasil Rp118.250.000. Kemudian di bagian kredit pajak berdasarkan jumlah PPh yang dipotong sesuai dengan yang ada di lampiran 1 tadi, di bagian C ada total sebesar 105 juta rupiah, sehingga ada PPh yang harus dibayar sendiri, yakni diperoleh dari PPh terutang dikurangkan dengan yang sudah dipotong atau dipungut yang berdasarkan dari lampiran 1 tadi diperoleh hasil 13 juta sekian. Inilah PPh yang masih harus dibayar. Kemudian di PPh kurang bayar kita isikan jumlah nominalnya dari atas, yaitu Rp13.250.000. Kemudian kita letakkan tanggal lunasnya. Selanjutnya di lampiran ini kita silangi berkas yang dilampirkan. Di sini ada fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2 dan ada surat setoran pajak lembaran ketiga PPh pasal 29. Kemudian di bagian paling bawah dan terakhir kita mengisi tanggal pelaporan dan juga nama dan NPWP dari Bapak Aditya Putra, dan terakhir diberikan tanda tangan oleh Aditya Putra. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman ada koreksi, saran, komentar, dan pertanyaan, dapat disampaikan di komentar. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy semuanya.